Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kita memiliki Tuhan yang sempurna. Di dalam setiap rencana dan karyanya, Dia merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi kehidupan yang menggenapi setiap kebenaran-kebenaran firman. Kita akan pujikan satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebentar kita akan belajar mengambil sedikit waktu merenungkan firman Tuhan, datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mari kita akan sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan di mana kami boleh bersama-sama akan belajar kebenaran firman. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga firman ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus akan berbicara lebih daripada apa yang disampaikan hari ini kepada pribadi lepas pribadi, dan bahkan Kau akan menjadikan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang belajar untuk berdoa dan berjaga-jaga. Kita terus belajar tentang hal itu, dan saya sudah banyak mengingatkan kepada saudara untuk saudara menjadi kehidupan yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Saya mengingatkan saudara tentang pentingnya doa syafaat di waktu-waktu yang lalu. Saya mendorong saudara untuk melakukan doa syafaat, untuk berdoa bagi orang lain, untuk berdoa bagi kepentingan-kepentingan orang lain, dan bukan hanya kepentingan saudara sendiri. Karena memang itulah yang dimau Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Hari ini izinkan saya mengingatkan kepada saudara untuk saudara berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang waktu kedatangan Tuhan yang mendekat, atau bahkan bukankah kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan? Maka kita harus benar-benar berdoa dan berjaga-jaga supaya bila saatnya tiba, jangan sampai ada seorang pun dari kita yang menyambut saat itu dengan tetes air mata penyesalan, tetapi dengan sukacita. Semoga saudara akan ingat bahwa kapanpun Tuhan bisa datang, dan kapanpun nyawa kita bisa diambil oleh Tuhan. Hidup di dunia ini adalah sementara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya akan mengajak saudara belajar dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati di sini terkait dengan banyak hal di dalam Perjanjian Lama. Hati itu terkait dengan pikiran, dengan perasaan, dengan keinginan. Dan dalam ayat ini menurut saya dihubungkan dengan keinginan-keinginan kita. Jagalah hati kita yang adalah juga pusat dari keinginan kita. Karena dari hati kita itulah terpancar kehidupan. Kalau keinginan yang ada di dalam hati kita adalah keinginan yang rohani, yang baik, maka dari situlah akan terpancar kehidupan bagi sekitar kita dan bagi diri kita sendiri. Nah, dari mana hati kita mendapatkan informasi-informasi? Dari mana hati kita kemudian bisa timbul keinginan-keinginan itu bisa muncul ke arah sini atau ke arah sana? Dari mana hati kita mendapatkan informasi-informasi atau masukan-masukan itu? Hati kita mendapatkan semuanya itu adalah dari panca indera yang kita miliki. Dan ada dua panca indera yang paling sering disorot oleh Alkitab dalam hal ini adalah mata dan telinga. Coba saja saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang misalnya tidak pernah ingin akan pakaian yang bagus. Saudara mungkin sebelumnya tinggal di desa, di lingkungan orang-orang yang sederhana. Suatu ketika saudara hidup di tengah-tengah orang-orang yang kaya,
dengan pakaiannya yang bagus, dengan mobil-mobil mereka yang mewah, jam tangan mereka yang menawan, dengan pembicaraan-pembicaraan mereka yang selalu menuju kepada barang-barang yang mewah. Maka pada saat kita mendengar, ya panca indera kita mendengar, yang namanya telinga ini mendengar, atau mungkin mata kita juga melihat mereka, melihat cara berpakaian, indahnya pakaian-pakaian mereka, maka itu akan masuk di dalam hati kita, diolah oleh hati kita, dan dari hati kita itu yang mendapatkan masukan dari mata maupun telinga kita akan timbul keinginan. Maka pada saat yang sama, sedikit banyak kita akan mulai timbul keinginan untuk mendapatkan hal yang sama, melakukan hal yang sama seperti yang mereka kerjakan. Atau mungkin saudara pernah lewat di sebuah rumah yang kosong. Bertahun-tahun lamanya saudara lewat rumah kosong itu. Satu ketika ada orang berkata bahwa rumah kosong itu ada setannya, ada hantunya, rumah kosong itu angker. Bertahun-tahun lamanya saudara lewat, saudara tidak takut. Bertahun-tahun lamanya saudara lewat, saudara tidak masalah mau malam, mau pagi. Tetapi sejak ada orang yang bercerita, masuk dari telinga ya, lalu masuk di dalam hati saudara, maka mulai ada timbul ketakutan, sedikit ketakutan. Walaupun belum takut beneran, tetapi mulai takut ya. Kalau biasanya tidak peduli ada kresek-kresek di rumah kosong itu, mungkin tikus atau apa. Tapi begitu bunyi kresek, saudara mulai curiga. Apa itu? Mulai ada timbul hal yang lain di pikiran saudara. Karena memang panca indera ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam hati kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium dan lain-lain itu akan masuk dalam hati kita. Terutama tentang apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Salah satu contoh lain, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat kasus pemerkosaan misalnya. Seringkali ketika orang itu ditangkap oleh kasus pemerkosaan, ternyata orang tersebut sebelumnya sering melihat misalnya video porno. Lalu dia ingin melakukan tindakan yang sama. Saudara lihat apa yang saudara lihat, saudara dengar, saya lihat. Itu akan mempengaruhi hati kita. Dan dari situ akan timbul keinginan. Dan dari keinginan itu akan menentukan hidup kita. Apakah yang terpancar adalah kehidupan, ataukah yang terpancar adalah kehancuran nantinya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang dalam hidup ini kita tidak bisa memilih tentang apa yang kita lihat maupun apa yang kita dengar. Contohnya di tengah pekerjaan. Saudara mungkin di tengah lingkungan pekerjaan saudara seperti itu. Kata-katanya sangat menjijikkan, kata-kata umpatan. Terus yang saudara lihat juga sesuatu yang tidak baik. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan situasi di mana kita tidak bisa mengubah. Nah, situasi-situasi seperti ini itu banyak. Situasi-situasi seperti ini tanpa perlu saudara cari sudah banyak. Sehingga pergumulan untuk menjaga hati itu sudah berat hanya lewat karena apa yang kita harus terpaksa lihat atau terpaksa kita dengar. Itu saja sudah sangat berat harus kita lawan. Apalagi kalau kita menambahnya dengan apa yang tidak seharusnya kita lihat, tidak seharusnya kita dengar, yang seharusnya bisa kita hindari. Contoh, saudara bisa menghindari dari pergaulan-pergaulan yang mungkin tidak baik. Saudara punya pilihan di situ. Berbeda dengan dunia pekerjaan mungkin. Pilihannya lebih sulit lagi. Karena kalau saudara tidak mau mengikuti yang lain, saudara ingin keluar dari pekerjaan itu, tentu saudara akan kesulitan bekerja di masa yang akan datang mungkin. Atau mungkin akan bertemu dengan tempat pekerjaan lain. Tapi di sana pun mungkin akan sama. Karena itulah dunia. Ini yang saya sebut sebagai keadaan kondisi yang tidak terelakkan. Dan sekali lagi, itu sudah cukup sangat banyak. Dan itu sudah cukup membuat hati kita sukar untuk memancarkan kehidupan.
Untuk menjaganya saja sudah suka, apalagi kalau kita tambah dengan kita melihat hal-hal yang jahat, mendengar hal-hal yang jahat yang sebenarnya dapat kita hindari. Misalnya melihat video porno, itu bisa kita hindari. Misalnya saudara mendengarkan percakapan-percakapan yang tidak baik, ya, di tengah-tengah lingkungan di mana kita bisa hindari. Kecuali kalau tidak bisa menghindar karena keadaan, seperti Lot contohnya. Di dalam 2 Petrus, ya, itu ada kisah di mana Petrus berkata, Lot itu tinggal di tengah-tengah orang Sodom Gomora. Setiap hari Lot terpaksa harus lihat, Lot terpaksa harus mendengar perbuatan jahat orang-orang di kota itu, dan jiwanya menderita. Ya mungkin saudara berkata, ya salahnya Lot tidak keluar dari sana. Tetapi tidak semudah itu memang saudara keluar. Dia sudah punya anak, dia sudah punya istri, dia sudah punya kambing domba banyak. Dia bingung pasti mau keluar kemana. Dan bukan hanya itu, bolehkah saya keluar dari kota ini? Jangan-jangan pada waktu saya keluar dari kota ini, penduduk kota Sodom akan mengejar saya dan lain sebagainya. Karena penduduk kota ini jahat sekali. Jadi saudara, ada banyak faktor yang kita tidak tahu mengenai mengapa Lot sekalipun jiwanya tersiksa, dia tidak memilih keluar dari kota itu. Tetapi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kondisi yang sama seperti Lot. Kita harus bekerja memang di situasi itu. Mau bagaimana lagi? Misalnya, tidak ada pilihan lain misalnya untuk kita. Harus di sana, apalagi di tengah situasi yang sukar saat ini, ya, pekerjaan semakin bertambah sukar. Nah, hal-hal itu saja sudah sangat banyak. Sekali lagi, jangan tambahi dengan hal-hal yang buruk atau jahat di mata Tuhan. Ya. Mendengar hal-hal yang jahat ataupun melihat hal-hal yang buruk, kurangi. Selama itu bisa di hadapan saudara-saudara, kurangi. Berjuanglah untuk tidak mau memasukkan hal-hal yang buruk lewat mata maupun lewat telinga saudara. Sebaliknya, gunakan waktu saudara mendengar firman Tuhan, gunakan waktu saudara membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan-renungan. Ada begitu banyak sekarang secara online. Semoga itu boleh membangun roh saudara. Supaya apa? Hati saudara terjaga. Hati yang terjaga ini akan menghasilkan tindakan kehidupan yang memancarkan kehidupan bagi sekeliling kita dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga suatu saat nanti, sekali lagi, ketika Tuhan panggil kita, kiranya kita akan menyambut panggilan itu dengan sebuah senyuman. Ini aku Tuhan. Memang aku tak sempurna, tetapi selama hidupku, aku mau belajar menjadi seperti yang Kau minta. Ya, kiranya hati kita terjaga dan selalu terpancar kehidupan. Berdoalah dan berjaga-jagalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur buat hari ini di mana Tuhan sudah memberkati kami dengan firman. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mampu menjaga hati kami, menjaga panca indera kami dari hal-hal yang jahat untuk dimasukkan dalam hati kami. Biarlah apa yang kami masukkan dalam hati kami bukanlah hal yang jahat, tetapi hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang akan membawa kepada kehidupan. Terima kasih buat renungan hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami hidup suci, benar, berkenan, berdoa dan berjaga senantiasa sampai tiba waktunya kami dipanggil Tuhan, atau sampai tiba waktunya di mana kami bersemu dengan Tuhan dalam kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.